Seorang gadis muda dilecehkan oleh dua orang kuat saat tidur di dalam mobil di hutan belantara. Salah satu dari mereka mengira tak ada seorang pun di dalam mobil, melempar pistol air dan terus melemparkan air ke mobil. Ketika Anda tahu pintu, Anda memperhatikan gadis yang sedang tidur, melihat pakaian dalam merah yang terbuka. Rambut kuning memiliki pikiran jahat, dan pria berjanggut di sebelahnya juga menatap lurus. Setelah mendengar beberapa produk baru, rambut kuning sangat bersemangat setelah melajang selama 40 tahun. Aku pasti akan menikmati pesta ini hari ini. Setelah pria berjanggut itu pergi, ia tak sabar membuka pintu. Tak berhasil, ia membangunkan gadis itu. Gadis itu membuka matanya dengan linglung, melihat seorang pria menatap lurus ke arahnya. What are you doing? Did I scare you? What are you doing? Nothing. Just relax, okay? Gadis yang baru saja menjauh dari mobil itu berteriak pada pihak lain untuk pergi dengan cepat. Bagaimana si rambut kuning bisa menyerah si bebek matang bukan hanya tidak pergi, sebaliknya ucapkan kata-kata cabul. Gadis ketakutan. Dengan panik ia membunyikan klakson mobilnya. Suara itu segera menarik perhatian para orang tua di gunung. Keduanya menyadari bahwa putri mereka mungkin dalam bahaya. Sang ayah buru-buru menyerahkan anak muda itu kepada istrinya dan bergegas menuruni gunung sendirian. Namun, klakson yang melengking juga membuat pria berjanggut di dekatnya waspada. Pria berjanggut itu bergegas menghampiri. Gadis yang tak curiga itu melihat seseorang datang. Kupikir itu penyelamat. Aku memiliki keyakinan. Siapa tahu pria berjanggut itu menodongkan pistol ke arahnya dan keluar dari mobil. Get out of the car before I blow your fucking head off. 女孩从小到大哪见过这阵势， Agar bisa selamat, kita harus saling mematuhi. 流着眼泪打开了车门。 We're just gonna go for a little ride, okay? Now! Oh, fuck. 幸好这时父亲从山上下来。 Tapi karena pihak lain memegang pistol di tangannya, ayah hanya datang untuk mengantarkan sayuran. Tak lama kemudian, ia juga takluk oleh dua pria cabul. Di sisi ini, sang istri melihat suami dan putrinya sudah lama tak kembali. Takut kecelakaan, cepat letakkan kembali putra kecil itu di tenda. Dengan tergesa-gesa berlari ke arah parkir, kulihat keluargaku diancam. Ia melangkah dan merobohkan rambut kuning. Terjadi kekacauan. Gadis itu mengambil kesempatan untuk melepaskan diri dari jenggot, mencoba melarikan diri jauh ke dalam hutan. The next one goes in his head. Dengan cara ini, keluarga beranggotakan 3 orang itu semuanya takluk. Segera dibawa jauh ke dalam hutan, 2 orang cabul tak sabar menuntaskan lampiasan hasrat binatang, tapi mereka tak melihatnya dan berkata, tapi untuk lebih jauh menganiaya keluarga itu, kulihat si pria berjenggot meletakkan kaleng bir di kepala ayahnya. Biar si rambut kuning jadi sasaran tembak. Namun, si rambut kuning baru saja membidik, kaleng bir jatuh dari kepala si pria. Si pria berjenggot tak berdaya. Maju lagi dan menaruh kaleng bir kembali di kepala si pria. Si rambut kuning mengangkat senjatanya lagi, siap menembak, tapi bir bisa jatuh lagi. Rambut kuning benar-benar kehilangan kesabaran. Menembak pria itu secara langsung. Istri pria itu berteriak melihatnya. Pria berjanggut itu mengakhiri hidupnya dengan 1 tembakan. Pada titik ini, hanya 1 anak perempuan yang koma yang selamat dari keluarga. Pong Mao awalnya berencana untuk menjaganya sebagai alat curhat, tapi pria berjanggut itu menembaknya tanpa ragu. Tepat ketika mereka mengira mereka sedang memotong rumput liar dan membasmi akar, rambut kuning menemukan seorang anak laki-laki yang masih kecil di ponsel gadis itu. Jadi mereka dengan cepat tiba di tenda keluarga. Anak bungsu tidak ditemukan. Sedikit yang mereka tahu bahwa anak bungsu sudah keluar dari tenda saat ini, menangis ke hutan mencari ibuku. Namun itu karena anak laki-laki muda ini, 2 pria cabul tidak pernah hidup lebih dari 24 jam. Sepasang muda-mudi segera menemukan bocah itu. Keduanya masih memiliki detak jantung. Cepat dan membawanya ke mobil dan bersiap mengirimnya segera. Perawatan rumah sakit tersedia tepat ketika mereka akan pergi. Kami menemukan bocah ini, dia di sini di dalam mobil, dan Huang Mao melihat bahwa keduanya menyelamatkan bocah itu. He's here in the car. Karena begitu bocah itu dibawa ke kantor polisi, pembunuhan Anda sendiri akan ketahuan. Jadi saya siap menunggu kesempatan untuk membunuh lagi. Dia berbohong tentang membawa pria di dekatnya untuk menemukan orang tua bocah itu. Biarkan wanita itu tinggal dan merawat bocah itu. Keduanya tidak pergi jauh. Saya melihat ayah dan gadis yang baru saja ditembak. Tapi tubuh istri menghilang. Saraf yellow hair menjadi tegang dalam sekejap. Dia jelas ditembak oleh pria berjanggut di sini. Apa yang terjadi? She's in here. We gotta get help. What? What are you doing? Look. She went that way. Rambut kuning masih menemukan ibunya yang sekarat di sepanjang noda darah. Namun, tepat ketika pria itu melangkah maju untuk menyelamatkan, dia tiba-tiba mengangkat senapannya di belakangnya. Tembakan ini benar-benar membuat pria itu ketakutan. Baru kemudian dia menyadari bahwa orang di belakangnya adalah pembunuh keluarga. Dia menemukan saat yang tepat untuk mendorong pihak lain menjauh.
Dengan cepat berlari ke dalaman hutan dan rambut kuning tak sempat menembak. Aku harus mengejar pistol diagonal. Di saat yang sama, wanita yang sedang menunggu pacar dan rambut kuningnya, tapi wanita berjanggut itu datang. Pria berjanggut memberi isyarat agar si wanita menggoyangkan gelas. Oh, fuck. Si wanita bergegas masuk ke hutan rimba dengan anak laki-laki di pelukannya. Bagaimana mungkin pria berjanggut itu melepaskannya? Setelah sekadar membalut luka, ia juga menyusul. Pria berikutnya memulai kejar-kejaran di hutan. Pasangan muda itu menjadi mangsa, dan berjanggut dan berambut kuning adalah para pemburu. Jika tak ada lagi yang terjadi, pasangan muda itu mungkin akan mati. Namun si pria tahu ia tak bisa kabur, maka ia menemukan tempat untuk bersembunyi. Hal ini menyebabkan si rambut kuning kehilangan sasarannya. Ia mengawasi dengan seksama di dalam hutan. Tiba-tiba aku melihat sesosok. Rambut kuning melihat lebih dekat. Ternyata seorang kaki tangan berjanggut. Ia panik. Bukan hanya tak memergoki pasangan kecil itu, sebaliknya memukuli pria berjanggut itu setengah mati. Ia merasa sangat bersalah, memutuskan mencabik-cabik pasangan kecil ini. Tangisan bocah itu segera menarik perhatiannya. Ia mencari wanita dan anak laki-laki itu, dan membawanya kembali pada si pria berjanggut. Si pria yang bersembunyi di samping tak tahu harus berbuat apa. Aku tahu bahwa pacarku tertangkap si rambut kuning. Aku ingin buru-buru menyelamatkan orang, tapi aku tak punya keberanian. Aku hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat si rambut kuning menjambak anak laki-laki dalam pelukan pacarku. Lalu ia jatuh ke tanah dengan beringas. Si wanita ingin memeriksa anak laki-laki itu. Jangan bergerak, taruh peluru sialan di kepalamu. Si pria berjanggut sekarat tahu bahwa hidupnya tak terjamin. Minta tolong kakakmu memberinya tumpangan. Si rambut kuning menyetujui permintaan itu. Setelah si pria berjanggut meninggal, rambut kuning menjadi lebih ganas dan gila. Ia menjatuhkan si wanita di atas pohon, kasar membuka kancing seorang wanita. Lalu ia mengulurkan tangan dan meraih senapan dari samping, mencakar tubuh wanita itu dengan moncong pistol. Oh, wanita itu menjadi pucat karena ketakutan. Mata penuh ketakutan. Aku terus memohon. Namun seorang pria seperti patung yang dingin, permohonan wanita tidak dihiraukan. Karena tujuannya adalah membuat wanita menjerit untuk menarik pacarnya. Tapi ada kekeras kepalaan pada tulang wanita. Ia menggertakkan giginya. Bahkan jika mata penuh air mata, sakit hanya diam. Namun bagaimana wanita tahu? Pada saat ini, pacar yang ia rindukan telah lama meninggalkannya, mengemudi sendirian sedang melaju menuruni gunung. Rambut kuning mendengar deru mobil. Gerakan tangan berhenti dalam sekejap, kapal ayam sialan melewatinya. Rambut kuning berhenti menggerakkan tangannya, menjatuhkan wanita itu dari pohon. Lalu kuseret dia melewati rimba. Dia ingin menghentikan pacar wanita itu melarikan diri. Kalau tidak, akibatnya tak terbayangkan. Keduanya dengan cepat tiba di depan mobil. Rambut kuning dengan kasar memasukkan wanita itu ke dalam mobil, lalu menginjak pedal gas sampai akhir. Mengejar ke arah yang ditinggalkan pria di kaki gunung, wanita tahu konsekuensi mencari pacar. Berjuang di dalam mobil, mencoba menghentikan rambut kuning. Saat ini pria itu telah berhasil tiba di kantor polisi. Tak lama kemudian dia berada di dalam mobil polisi, menuju jauh ke dalam hutan bersama polisi. Siap untuk mencari dan menyelamatkan pacar. Saat itulah wanita yang terjebak di dalam mobil mendengar sirin. Matanya berbinar, cepat dan nyalakan lampu. Lampu terus berkedip, dan lampu sangat mencolok di pegunungan dan hutan yang redup, menarik perhatian polisi dan pacarnya. Melihat mobil polisi semakin dekat, hati gantung wanita itu akhirnya menarik napas lega. Tapi siapa sangka bahaya mendekat selangkah demi selangkah. Ternyata Huang Mao sudah lama menduga bahwa pria itu akan membawa polisi melakukan penyergapan di hutan terlebih dahulu, menunggu untuk menangkap semuanya. Ketika polisi bersiap untuk menyelamatkan wanita itu, serangan tiba-tiba rambut kuning tersembunyi. Wanita memanfaatkan rambut kuning dan kesulitan bergerak, berjuang untuk melepaskan diri, membuka pintu dan berlari menuju ke dalaman hutan. Rambut kuning mengawasi wanita itu melarikan diri. Tidak hanya tidak panik, sebaliknya dia mencibir. Dia mengangkat pistol ke pacar wanita itu dan mengancam akan membiarkan wanita itu keluar sendiri dalam waktu 10 detik. Atau aku akan menembak pacarnya. Wanita mendengar ini, hati sesak untuk menyelamatkan pacarnya. Dia melewati perjuangan, akhirnya keluar tanpa daya. Di bawah tekanan rambut kuning, wanita itu terpaksa mengemudi dengan rambut kuning dan pacarnya dan melarikan diri ke hutan primitif lagi, mencoba menghindari polisi yang mendekat. Namun bis dia tidak atas belas kasihan orang lain.
Saya telah merencanakan cara untuk melarikan diri. Dia diam-diam mempercepat. Kecepatan secara bertahap meningkat. Ketika rambut kuning menurunkan kewaspadaannya, wanita itu dengan cepat memutar setir. Mobil kehilangan kendali dan berguling di pegunungan dan hutan. Rambut kuning yang terluka parah meskipun kesakitan, bergegas keluar dari mobil dan melarikan diri. Tanpa diduga, begitu dia berdiri, wanita itu menjatuhkannya dengan pintu mobil. Mobil Sudiat mengambil kekuatan batu dan menghancurkan rambut kuning di kepala. Rambut kuning akhirnya mati di tangan wanita lemah itu. Setelah itu, wanita dan pacarnya dibawa ke rumah sakit. Untungnya tidak apa-apa. Mengingat adegan mendebarkan di hutan, mereka berdua bersyukur dan takut. Melalui kejadian ini, keduanya menjadi lebih sadar akan bahaya yang tiba-tiba. Ketenangan dan kebijaksanaan adalah kunci untuk memecahkan masalah.